pecahan bisa ditambah atau dikurang tuh apa syaratnya? Nah, penyebutnya sama. Penyebut sama. Nah, kalau kita perhatikan X kuadrat min 16, ini kita kita bikin pemfaktoran. Iya, pemfaktoran. Jadinya berapa nih? X min 4, X plus 4. Nah, harusnya jadi kayak gini. Ya kan? Nah, jadi di sini kita pecah. X min 4, X plus 4. Dikurangin 3 per X min 4. Nah, kita samain apa aja dulu? Penyebutnya. Nah, kalau samain penyebutnya, berarti di sini kita harus kali berapa? Dikali X tambah 4, ya kan? Lah kalau di bawah dikali X tambah 4, berarti di atas juga dikali X tambah 4. Bingung nggak sampai sini? Oke, supaya penyebut yang di bawah sama. Udah sama belum? Udah. Lah, kalau di bawah kita kali X tambah 4, ya di atas pun harus kita kali X tambah 4. Bingung nggak? Oke. Nah, udah berarti 5 per X min 4, X tambah 4 sama dengan, ini sama dengan kita kurangin. Masih ingat pelangi? 3X plus per X plus 4. Nah, ini karena udah sama penyebutnya, ya udah berarti 5 min 3X plus 12 per, ini kita gabungin lagi ya, karena kan dia pengen kayak gini kan. Nah, kalau pengen kayak gitu berarti gabungin lagi nih, X kuadrat min 16. Jadinya berapa nih? 5 kurangi 3X plus 12. Min ya, ini kan min. Minnya 2 kali nih. Ini jadi min 12, iya nggak? Karena kan dikurang 3X, dikurang 12. Bingung nggak? Karena minnya itu di luar. Oke, nah ini dia ya. Matematika tuh harus bertahap dan penuh kesabaran. Oke, ini saya ambil. Jangan-jangan udah login lagi. Tadi nggak kedengeran, oh enggak ya? Nih, ini minnya punya siapa? Punya semua. Karena dia punya semua, artinya min 3X min 12. Karena ini tuh kan begini nih. Bingung nggak? 3X. Min kali 12, min 12. Iya, kayak gitu. Nah, di sini X kuadrat min 16. Ya kan? Kita kembalikan ke aslinya ya. 5 min 3X min 12 berapa? Min 3X min 7 per X kuadrat min 16. Oke, nah ini min 3, min 7. Berarti kita keluarin min 1-nya. Kalau keluarin min 1-nya, jadinya di sini 3X plus 7. Ya enggak? Per X kuadrat min 16. Bingung nggak? Tapi si gurunya pengen kayak gini ya? Yang ditanya A sama B-nya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini kan X kuadratnya positif negatif? Ini? Lah, ini kebalik nggak nih?
Nah, karena kebalik, berarti di atas kita kali min 1, di bawah kita kali min 1. Min 1 kali min 1, 1. Jadi tinggal 3x plus 7 per min 1 kali x kuadrat. Min x kuadrat ya. Min 16 kali min 1 plus 16. Udah sama belum? Udah. Jadi A-nya berapa? A-nya 3, B-nya 7. Nah, gitu. Nggak bingung? Aneh juga ya, ini tuh belajar dari iya sih, ya nggak apa-apa sih. Oke. Ada lagi yang tanyain? Nah, ini lama juga. Sia lovers. Izin, ada kendala. Apa? Apa tuh? Apaan? Emang ada soalnya nggak? Coba fotoin aja dulu deh. Lebih besar pecahan atau bilangan bulat? Tergantung bilangannya. Misalnya pecahan itu kayak 8/2. Kalau nggak 8/3 pecahan bukan? Pecahan. Terus di sini 2. Nah, besaran mana? Iya. Di sisi lain setengah sama 2. Ya besaran 2 gitu ya. Jadi tergantung. Oke. Cia, halo Cia. Masih belum belajar di sekolah? Ada buku paketnya ada nggak? Buku paket udah ada belum? Oke, nanti kalau udah pada ada buku paketnya, fotokan daftar isinya ya. Harusnya kalau kurikulum Merdeka tuh sama, tapi ini ternyata ada mungkin bisa dibilang ini pra belajar gitu ya. Cuman jujur aja ini lumayan, maksudnya lumayan tuh kecuali kelas 9-nya ini bener-bener pada jago-jago semua dikasih soal gini oke lah. Tapi ini lumayan. Emang kemarin juga waktu kakaknya tuh di UKI juga ya, itu lumayan susah-susah soalnya memang. Dan ini menurut saya buat yang baru masuk gitu ya, disuruh ngerjain kayak gini tuh ya lumayan aja gitu ya. Bukan yang santai-santai. Oke, kita mulai. Jika tidak ada yang soalnya, boleh. Boleh nanti. Nanti saya ini nunggu jawaban juga. Asa tuh ada jadwal jam 8.20. Nanti kalau emang ini tanya aja, nanti pengen saya jawabnya setelah mengajar. Cuman 1 jam kok yang malam tuh. Ya. Oke, kita akan mulai. Hari ini apa sih? Hari ini fisika dulu, nanti kemudian kimia. Jadi kita itu kan rata-rata 1 jam 30 menit. Nah, jadi nanti pekan depan 30 menitnya kita pakai. Ini kan sekarang fisika nih. Nah, nanti 30 menit yang awal kita pakai buat fisika yang review hari ini. Jadi 1 jamnya kimia penerangkan. Nah, nanti pekan depannya lagi nanti 30 menitnya kita pakai buat review kimia. Karena minggu sebelumnya kimia, 1 jam fisika. Bisa nggak? Bisa, karena kemarin saya bilang IPA di kurikulum Merdeka itu fisika kimianya dikit. Bisa bosan, itu lagi gitu ya. Harusnya sih gitu sih. Oke, nah sekarang bab 1-nya apa sih?
Bab satunya kita akan belajar namanya besaran dan satuan. Udah pernah belajar SMP dulu? Udah ya, kayaknya udah. Ini satu SMP nggak dulunya? Oke, oke ya. Jadi kalau yang satu bilang udah, satu belum, patut kita pertanyakan tuh ya. Untung dua-duanya bilang udah. Apa besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Apa sih Pak maksud dapat diukur? Contoh. Ya. Contoh, besaran yang dapat diukur apapun. Contohnya kita mengukur apa? Pakai penggaris. Mengukur mengukur panjang, ya. Nah, ketika kita mengukur panjang, artinya misalnya mengukur panjang apa nih? Panjang buku ya. Panjang buku. Nah, artinya si buku ini kita ukur pakai penggaris dan dibandingkan ya, dibandingkan nanti dengan penggarisnya. Panjangan penggaris atau bukunya, kan gitu ya. Kalau seandainya lebih panjang bukunya, ya nggak bisa kita ukur. Susah. Panjang penggarisnya bisa. Nah, artinya mengukur itu kita membandingkan dengan alat ukur. Dan dinyatakan dengan angka. Angkanya berapa? Misalnya panjang buku 30 cm. Oke, jadi di sini pasti dapat diukur. Yang namanya dapat diukur pasti ada alat untuk mengukur. Oke, contohnya lagi. Besaran yang di fisika yang kita ukur contohnya apa lagi? Selain panjang. Apa? Lebar, tinggi, terus apa lagi? Massa. Berat, iya juga. Ya. Massa itu alat ukurnya apa? Timbangan. Alat ukurnya timbangan. Atau nama kerennya neraca. Nah, ini besaran ya. Jadi besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Nah, nanti temannya, ini dulu, temannya ada namanya satuan. Contohnya satuan apa? Kilometer, iya betul. Itu satuan. Satuan itu apa sih? Satuan itu si pembandingnya. Misalnya kita boleh nggak ngukur panjang pakai jengkal? Berapa jengkal? Boleh nggak? Jengkal tangan? Boleh. Cuman nanti dia nggak baku. Tapi boleh. Nah pembandingnya ya tangan, makanya pakai jengkal. Tadi pembandingnya senti. Pakai penggaris. Ada nggak dalam inci? Pernah lihat nggak penggaris dalam satuan inci? Nah, itu pembandingnya si inci gitu ya. Jadi ini berapa inci? Sehingga kita tahu di dunia misalnya ada panjang ular misalnya 3 meter. Ada lagi yang 10 meter. Ih, panjang amat 10 meter ular. Nah, itu karena pembandingnya sama-sama meter, jadi kita gampang menggunakannya. Yang satu misalnya panjang ular 10 jengkal. Satu lagi 10 meter. Bingung nggak tuh? Oh, ada 10 jengkal, 10 meter. Panjangan yang mana? Tergantung jengkal siapa gitu ya. Ah, tapi kan meter pasti panjang. Iya sih, cuman nah jadi di sini kita harus membanding dengan membanding yang sama. Nah, itu pembanding, satuan itu pembanding. Oke, sekarang kita khusus belajar tentang besaran. Besaran itu ada berapa jenis? Ada 2. Ya, yaitu ada namanya besaran pokok
Dan ada namanya besaran turunan. Oke, ada yang masih ingat besaran pokok ada berapa? Enggak ingat? Oke, nih besaran pokok saya selalu menyingkatnya biar gampang. Ingat ya, hafalan-hafalan yang nanti susah dan mungkin banyak, bikin singkatan. Singkatannya namanya apa, pamanku? Pamanku. Pamanku Suwaji. Enggak, bisa acak. Yang diajarin kakak. Kakak siapa? Pamanku Sujiwa. Gini. Oh, SMP Jiwaku boleh. Ya, singkatan tuh sebetulnya yang penting yang menyingkatnya paham. Bingung nggak? Nggak masalah. Dibulak-balik nggak masalah karena dia bukan turunan ya. Jadi pamanku Suwaji. Paknya apa? Paknya panjang. Maknya masa. N-nya nggak usah. Ku-nya kuat. Kuat arus. Su-nya suhu. Wa-nya waktu. J-nya jumlah zat. I-nya intensitas. Oke, ini wajib hafal. Pekan depan kita tes ya pamanku Suwaji ini. Kenapa? Karena ini soalnya ini yang ditanyain. Oke, jadi besaran pokok ada berapa? Ada 7. Disingkat? Pamanku Suwaji. Nah, ini wajib hafal beserta dengan lambangnya. Lambang besaran pokok tuh buat apa sih? Pernah dengar rumus? Contohnya rumus apa yang masih ingat? Apa? Ki? Oh, V. Ki sama dengan I kali T. Oke, contohnya ini. Nah, ini tuh lambang. Ya, ini tuh lambang-lambang. I-nya itu intensitas cahaya. Intensitas cahaya kuat arus. Intensity of current. T-nya itu waktu dari time. Nah, jadi kenapa kita harus hafal besaran pokok dan lambangnya? Ya, karena nanti rumusnya dalam bentuk lambang. Jangan misalnya diketahui apa panjang, P. Masa, waktu, W. Ya, nggak boleh. Harus lihat simbolnya. Harus lihat lambangnya. Ya, jadi nanti wajib menghafalkan pamanku Suwaji sama lambang besaran pokoknya. Oke, ini tuh huruf apa? L. Ini huruf L. L. Nah, L ini L kecil. Kenapa dia L kecil panjang? Bahasa Inggrisnya apa? Panjang. Long. Kalau masa, bahasa Inggrisnya? Masa itu, mass. Jadinya M. Kalau waktu, time. Kalau kuat arus, intensity of current. Oke. I, intensity. Ini L kecil, ini I. Yang kuat arus I besar. Ya, kuat arus I besar. Suhu,
Bahasa Inggrisnya? Apa? Suhu bahasa Inggrisnya temperatur. Jadinya dia T. Cuman T besar ya. Kenapa? T besar kan T kecilnya udah dipakai. Sama siapa? Nah, sama waktu. Bingung nggak? Ya, harus dihafalin. Kemudian intensitas cahaya itu apa tuh? Iya, intensity of light. I juga. Bedanya apa dong? Nah, makanya nanti ada perbedaan di lambang. Kok lambang tuh banyak yang sama. Ya, nanti saya sebutin lagi. Jumlah zat apa nih? Ya, sama. Iya, betul. Makanya nanti ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Yang membedakan nanti dimensinya. Ada yang lain, nanti ada yang lain. Tapi minimal yang 7 ini hafal. Jumlah zat apa nih bahasa Inggrisnya? Number of molecule. Gitu. Ya, jadi hafalkan tabel yang ada di sini. Nah, tadi saya bilang, kok ada yang sama? Ada. Misalnya tekanan bahasa Inggrisnya apa? Pressure. Daya bahasa Inggrisnya apa? Daya bahasa Inggrisnya power. Power itu apa? P. Pressure itu apa? P. Nah, sama. Iya, sama. Ah, kok Pak banyak yang sama? Betul. Ya, banyak yang sama. Nah, nanti makanya ada dimensi, di mana dimensi itu dia akan membedakan mana yang P tekanan, mana yang P daya, power. Gitu, ya. Jadi kalau di sini lambang ada yang sama, tidak masalah. Oke? Tapi harus menggunakan lambang yang ada di sini, jangan ngarang. Maksudnya tadi, waktu itu W, kuat arus K. Ah, itu nggak boleh tuh udah. Ya. Oke. Sekarang ini ada satuan internasional. Ya. Satuan sistem internasional yang diakui. Jadi kita harus menghafal satuan ini selain satuan yang jengkal, senti gitu ya. Coba. Panjang apa? Oke. Massa? Kilogram. Waktu? Nah, kuat arus? Ampere. Dibacanya ampere. Suhu? Suhu apa? Kelvin. Ya. Intensitas cahaya? Kan? Kandela. Jumlah zat mol. Dan ini wajib, ini harus, ini kudu. Ya, dihafalin. Beserta dengan lambang satuannya. Kalau ini lambang besarannya, ini lambang satuannya. Jangan kebalik. Ini tuh apa? Meter. Ini massa, ini besaran, ini satuan. Oke, jangan pada kebalik di situ. Nah, ini harus dihafalkan. Nah, sekarang ada satuan yang lain. Ada besaran, besaran dulu deh. Ada besaran yang bukan pokok, besaran yang lain. Namanya besaran turunan. Apa besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi kalau besaran pokok ada berapa? Ada 7. Ketika ini semua besaran ini kita sederhanakan, maka akan ketemu besaran pokoknya. Ya, jadi ini semua tersusun dari apa? Dari besaran pokok. Oke, yang ada berapa? Ada 7. Makanya kenapa saya ulang-ulang lagi besaran pokok itu ada 7. Karena itu nanti inti pelajarannya. Itu nggak hafal, ya udah selesai. Oke, contohnya luas. Apa rumus luas?
Rumus luas, luas apa aja bebas. P kali L. P itu apa? Panjang. Satuannya meter. L itu apa? Lebar. Satuannya meter. Nah, di sini kita mau lebar, panjang, tinggi sama-sama panjang. Pak, ini kan lebar. Iya, tapi lebar itu besaran pokoknya ya si panjang juga karena meter. Jadi mau P, mau L, mau T, mau apapun yang satuannya meter, maka dia termasuk besaran pokok dari panjang. Bingung nggak? Nah, luas itu bukan besaran pokok, tapi dia tersusun dari besaran pokok. Contoh, sekarang volume, apa rumusnya? P kali L kali T. Iya kan? Rumus apa nih? Volume balok misalnya. Nah, P itu panjang meter, L itu panjang meter, T itu tinggi meter. Ya panjang semua ini. Bingung nggak? Ya, jadi lebar dan tinggi di sini itu dalam besaran pokoknya apa? Ya panjang, karena sama-sama menunjukkan panjang. Lebar itu menunjukkan panjang, tinggi itu menunjukkan panjang. Jadi panjang yang dimaksud di sini dia secara umum. Sedangkan kalau di rumus persegi, persegi panjang itu spesifik ya panjang dan lebar, tinggi itu beda. Cuman kalau di sini ketika semuanya di apa satuannya meter, satuannya senti kayak gitu ya itu panjang gitu. Tinggi badan panjang atau bukan? Panjang kan tinggi badan dalam senti itu. Iya, jadi selama kita satuannya sentimeter dan kawan-kawannya itu berarti sama. Sama-sama besaran pokoknya panjang. Misalnya ada misalnya jarak dari Bogor ke Bandung. Panjang bukan tuh? Panjang, karena kan kilometer. Nah, jadi yang menunjukkan panjang semua kita sebut panjang. Mau lebar, tinggi, jarak, perpindahan semua kita sebut panjang. Bingung nggak? Ya, jadi ketika satuannya sama, maka kita sebut panjang di situ. Oke. Kecepatan. Ada yang masih ingat rumus kecepatan itu apa? Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jarak panjang bukan? Iya, waktu ada besaran pokoknya nih. Nah, jadi apapun besaran turunan yang ada di sini, ujung-ujungnya kemana? Ke besaran pokok. Ya, jadi ujung-ujungnya pasti besaran pokok. Percepatan, ada yang tahu rumus percepatan itu apa? Ya, betul GLBB ya. Percepatan itu secara umum aja kecepatan dibagi waktu. Kecepatan apa? Jarak dibagi waktu. Nah, ujung-ujungnya satuan SI. Besaran pokok. Gaya, ada yang tahu rumus gaya masih ingat? F sama dengan apa gaya? M dikali A. M kali G berat. Bisa. Tapi ini gaya M kali A. Tapi bisa M kali G? Bisa. Nah, M kali A. M-nya apa? M-nya massa. M-nya massa. A-nya apa? Percepatan. Ya, ini A-nya percepatan. Nah, jadi gaya itu turunan dari massa dan percepatan. Percepatan itu tadi kecepatan bagi waktu. Kecepatan itu jarak bagi waktu. Berarti gaya itu nanti ada massa, ada jarak, ada waktu. Nah, kayak gitu.
Itu udah masuk ke bagian susahnya nanti. Sekarang usaha. Usaha itu W. Ada yang masih ingat apa rumus usaha? W? F kali S. F-nya apa? Gaya. Force, bahasa Inggris. S-nya? S-nya jarak. Jarak. Nah, ini berarti jarak dibagi waktu, iya, S per T. Nah, jadi pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada, intinya setelah besar hafal besaran pokok yang ada berapa tadi? Ada 7. Singkatannya apa? Nah, setelah itu maka harus hafal rumus-rumus yang ada 1 sampai 6, nanti ada lagi 2 lagi lah. Atau 3 lagi. Kenapa? Karena nanti itu yang ditanyain. Ya, jadi harus hafal rumus-rumusnya. Yang mana ini? Yang barusan. Oke, kita lanjut lagi. Luas itu tadi apa rumusnya? P kali L. Di sini aja kali ya. P itu satuannya apa? L itu satuannya apa? Meter dikali meter jadinya? Nah, makanya dia meter kuadrat. Meter persegi, meter kuadrat. Volume itu tadi P kali L kali T. P itu meter. Meter kali meter. Jadinya meter kubik pangkat 3. Tuh. Kecepatan itu tadi jarak dibagi waktu. Jarak satuannya meter. Waktu satuannya second. Jadi meter per second. Tuh, bingung nggak? Percepatan. Tadi rumusnya apa? Nah, kecepatan per waktu dibagi waktu. Artinya meter per second dibagi second. Artinya meter per second kalau dibagi sama aja dikali tapi dibalik. Meter kali 1 meter, S kali S kuadrat. Nah, jadinya kayak gini. Bingung nggak? Bingung nggak, Cia? Sekarang gaya. Gaya itu tadi rumusnya M dikali A. M itu kilogram. A itu meter per second kuadrat. Nah, jadi kilogram meter per second kuadrat. Ya nggak? Sekarang usaha. Usaha itu apa sih? Usaha itu F kali S. F-nya tadi apa? F-nya itu kilogram gaya meter per second kuadrat. S-nya di sini jarak. Satuannya apa? Meter. Berarti kilogram meter kali meter meter kuadrat dibagi second kuadrat tuh. Sama nggak? Oke. Jadi harus apa? Hafal rumus. Lah kalau nggak hafal rumus nggak mungkin. Saya pernah suatu hari naik motor melihat bimbingan belajar di situ ada spanduk gede banget. Fisika mudah tanpa rumus. Belajar fisika mudah tanpa rumus. Dalam hati saya, fisika itu isinya rumus. Hafal rumus aja belum tentu bisa. Apalagi nggak hafal rumus. Gitu ya. Cuman nggak tahu lah itu gimana konsepnya. Tapi fisika itu intinya harus hafal rumus. Kenapa? Karena memang hampir 80% isinya tuh rumus semua nanti soalnya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini nggak? Nggak. Coba sekarang kita bareng-bareng. Saya ingin tahu satuan dari tekanan.
Satuan dari tekanan. Oke. Oke, syarat pertama harus hafal apa? Rumus. Harus hafal rumus. Rumus rumus tekanan apa? Nggak tahu, Pak. Oke, tekanan yang tahu apa? Tekanan itu rumusnya F dibagi A. Pernah lihat rumus ini F dibagi A? Gaya dibagi luas. Kok Pak luas itu A sih? Bahasa Inggrisnya luas apa? Ada yang tahu? Area. Ya. Kenapa volume V? Volume, kecepatan velocity, percepatan akselerasi, gaya force, usaha itu work. Nah, makanya saya waktu itu ketika mengajar anak yang di Malaysia, dia pengantarnya pakai bahasa Inggris. Kan online ya, jadi dia di Malaysia. Jago dia. Orang dia bahasanya luas tuh area gitu ya. Jadi dia udah jago di situ. Nah, sedangkan Indonesia kita tidak terbiasa menggunakan luas dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, udah ada nih. Gaya itu F per A. Gaya itu tadi satuannya apa? Kilogram meter per second kuadrat. Kilogram meter per second kuadrat dibagi luas. Luas itu satuannya apa? M kuadrat. Jadinya kilogram meter per second kuadrat dikali 1 per M kuadrat. Jadinya meter, ini meter kuadrat. Maka sisa 1. Jadinya kilogram per meter second kuadrat. Gitu. Ya nggak? Nah, di bawah, kemarin kan kita belajar pangkat ya nggak? Ya. Di atas ada M1, di bawah ada M kuadrat. M kuadrat itu kan M dikali M ya nggak? Nah, maka M-nya 1. M dibagi M habis. Maka tinggal sisa 1 M. Gitu. Bingung nggak? Nah, kalau di bawah naik ke atas, ada yang masih ingat nggak kemarin banget matematika? Misalnya saya di sini punya 1/5. Kalau mau di atas jadi 5 gimana? 5 pangkat min 1. Ingat nggak kemarin? Kalau 1/5 pangkat 2, kalau ke atas? 5 pangkat min 2. Nah, ini pun sama. Lah meter tuh di bawah, berarti kalau ke atas, meter pangkat min 1. Second kuadrat di bawah, kalau ke atas jadi min 2. Bingung nggak? M di sini pangkat berapa? M-nya 1. Kalau ke atas ya jadi min 1. 5 di bawah, kalau ke atas iya jadi 5 min 1. M ke atas M min 1. Di sini 5 pangkat 2. Kalau ke atas ya jadi 5 pangkat min 2. S kuadrat di bawah ya kalau ke atas S pangkat min 2. Bingung nggak? Oke, dan nanti ini yang dipakai tuh ini. Ya, yang dipakai itu. Percayalah. Nah, Pak, rumus tekanan ada lagi. Masih ingat nggak rumus tekanan selain F dibagi A? Pernah dengar tekanan hidrostatis? Oh, hidrostatis belum belajar dulu SMP kelas 8. Jika tekanan hidrostatis itu Rho kali G kali H. Udah pernah belajar belum? Nah, Rho itu apa? Massa jenis. Apa rumus massa jenis? Massa dibagi
Volume. Ini P-nya tekanan. Ini P miring itu massa jenis. P tegak dia tekanan. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya pressure. Oke, rho itu massa jenis. P tapi miring. Disebutnya rho, dibacanya gini, rho. Rho itu massa jenis. Apa massa jenis? Massa dibagi volume. Oke, ada yang bingung nggak sampai sini? Nah, nanti ini kita lanjut, tapi seperti biasa kita akan sholat dulu. Insya Allah jam 19.34 ya, kita akan lanjutkan tentang seperti ini.
Halo, halo, Assalamualaikum. Halo, halo, Assalamualaikum. Cia, udah join lagi Cia? Halo Cia. Oke, kita lanjut. Nah, ini rumusnya nih. Rho itu M per V. Massa dibagi volume. Massa satuannya apa? Kilogram. Volume
Meter kubik. Ya. G, percepatan gravitasi. Percepatan satuannya tadi ingat nggak? Apa tuh? Nih, percepatan. Meter kuadrat. H di sini ketinggian. Ketinggian apa satuannya? Satuannya meter. Nah, jadi gimana dong? Jadi P itu satuannya rho itu kilogram per meter pangkat 3. Gravitasi itu meter per second pangkat 2. H itu meter. Nah, jadi kilogram meter bagi meter pangkat 3, sisa 1 di bawah S kuadrat. Karena di sini ada 2, di bawah ada 3. Berarti sisa 1 di bawah. Bingung nggak? M-nya ada berapa di bawah? Ada 3. Di atas? Ada 2. Nah, berarti kalau kita bagi. Nah, gini. M dibagi M1. M dibagi M1. Berarti ada sisa 1 di bawah nih. Jadinya kilogram meter S-2. S2 maksudnya. S kuadrat. Bingung nggak? Nah, kalau dia ke atas jadinya kilogram M-1 S-2. Rumus apa ini? Tekanan hidrostatis. Tadi sebelumnya kita nyari tekanan. Tuh, sama atau beda tuh? M-1 S-2, M-1 S-2 sama atau beda? Sama. Ya, jadi apapun rumus tekanan hidrostatis, tekanan biasa, nanti ada tekanan gas ideal, tekanan apapun ya sama satuannya, nggak mungkin beda, nggak mungkin. Dan ini harus dinyatakan dalam besar satuan pokok, satuan sistem internasional. Gitu, oke? Dan yang ditanyain apa? Nanti kayak gitu. Ya, jadi syarat pertama itu harus tahu rumus. Yang kedua tuh lambang-lambangnya yang tadi, kemudian satuannya. Oke. Nah, sekarang latihan soal dulu deh. Latihan soal dulu ya. Nah, ini kita lihat. Di sini dead itu detik ya, second ya, sama ya. Coba dibaca dulu soalnya. Udah dibaca? Udah. Di sini kita harus mencari satuannya. EP itu apa rumusnya? M kali G kali H. M-nya apa? G-nya apa? Percepatan gravitasi. H-nya? Nah, maka satuannya apa tuh? Satuan dari EP. Satuan dari EP itu jawabannya yang mana? Det itu second ya. Det itu detik. Yang mana? Nggak ngerti. KG.
Dicari satuan dari EP itu yang mana sih? Ini det tuh detik, second, lama. Yang mana? Yang di nggak dihitung sih, di apa ya? Ditulis lah. Iya. Amin. Iya, sok. Yang A. Oke, masa apa? Oke, itu meter per second kuadrat. H itu meter. H itu meter. Ya kan? Nah, tinggal kilogram M kali M meter kuadrat per S 2. Berarti kalau ke atas jadinya min 2. S itu detik. Det. Jadi yang oke. Bingung nggak sampai sini? Nah, ini salah satu contoh soal yang dibilang susah nggak gitu ya. Sekarang kita masuk ke dimensi. Ya, kita masuk ke dimensinya. Kita masuk ke dimensi. Mana tadi? Nah, ini. Oke, mungkin hari ini kita hanya sampai dimensi. Ya, hanya sampai dimensi. Mungkin ya, karena kalau kebanyakan juga agak-agak. Dan ini salah satu salah satu pokok bahasan di kelas 10 bab 1. Yang tadi apa? Yang tadi baru selingan lah. Baru pengantar gitu ya. Nah, ini aslinya. Apa dimensi? Di halaman selanjutnya deh. Apa dimensi? Dimensi ini adalah cara penulisan besaran dengan menggunakan lambang atau simbol gitu ya. Yang tidak mempengaruhi apapun satuannya, dia tidak berpengaruh ke dimensinya. Maksudnya gimana? Oke. Misalnya nanti ada satuan sentimeter. Itu satuan sentimeter tuh panjang dan ini nanti ya jatuhnya panjang kayak tadi saya bilang. Milimeter ya panjang gitu ya. Nah, di sini yang harus dihafalkan tadi besaran pokok ada berapa? 7. Satuannya dihafalkan. Lambang
lambang besaran pokoknya dihafalkan yang tabel sebelumnya. Sama lambang satuan pokoknya juga dihafalkan. Meter itu M, kilogram itu kg. Dan sekarang nambah lagi terakhir dimensinya. Oke, kita lihat panjang dimensinya apa? L. Kenapa? Karena dari bahasa Inggris length. Mirip dong Pak sama mana? Amal lambang ini, betul. Nah, ini mirip sama ini jadinya nih. Mirip sama lambang besaran pokok. Iya, betul. Saya ngajar yang berbahasa Inggris pada langsung jago. Gitu ya. Tapi tenang kok. Ini nggak susah kok. Karena Indonesia juga bahasa Inggrisnya udah lumayan-lumayan sekarang. Nah, ini. Ya, ini kalau saya taruh di sini. Tadi tuh lambang besaran pokok panjang length L. Massa mass M. Waktu time dimensinya T. Kuat arus intensity of current I. Ini ada yang tahu nggak ini simbol apa nih? Oke, itu bahasa Yunani, bahasa T. Kalau alfabet Yunani itu bukan ABCD. Nah, nanti kita bahas nih alfabet Yunani. Nah, ini alfabet Yunani nih. Nah, ini. Nanti kita akan terbiasa di fisika. Ada alfa, ada beta, ada gamma, ada delta. Nah, ini sama nggak nih? Nah, itu namanya theta. Kok theta, Pak? Kan suhu. Suhu bahasa Inggrisnya apa? Temperatur. Tapi yang jadi masalah, dimensi dari temperatur T itu udah diambil sama waktu time. Jadinya ya udah dia ngalah. Theta, tapi sama-sama temperatur gitu. Oke? Ya ini namanya theta. Nanti ada alfa, beta, gamma. Oh, itu udah di SMA mah udah apa ya? Udah hal yang sangat-sangat terbiasa gitu ya nantinya. Nah, sekarang ada J itu intensitas cahaya. Ini juga sama, tapi kan nggak ada J. Oh ini iota. Kelihatan nggak nih iota? Nah iya J-nya tapi kebalik, J-nya kebalik. Tapi kan kalau di mesin tik nggak ada ya J kebalik. Nah jadinya kita pakai J di sini dimensinya. Kalau ini N itu number of molecule sama. Ini harus dihafalkan minimal segini. Ya, insya Allah itu yang keluar. Hanya 3 ini biasanya. Masa Pak? Iya. Oke. Sekarang soalnya apa sih? Soalnya itu kayak gini. Misalnya tentukan dimensi dari energi apa tadi potensial. Nah ini soalnya misalnya kayak gini nih. Ini soal paling mendasar. Nah cara menentukannya yang pertama kita harus hafal apa? Hafal lambang dulu deh. Hafal lambang semua. Ya, baik lambang besaran, lambang satuan, dimensi, ini harus hafal. Yang kedua hafal rumus. Yang ketiga hafal satuan. Yang keempat hafal dimensinya. Oke. Nah, ini harus dari sini sampai sini harus bertahap mengerjakannya. Maksudnya, Pak, oke.
Sekarang energi potensial. Tahap pertama kita harus hafal apa dulu? Lambang. Lambang energi potensial ada yang tahu apa? EP. Ya, gampang lah EP gitu ya. Energi kinetik EK. Energi mekanik EM. Nanti ada SMA kelas 8 kelas 10 juga semester 2 ada namanya energi rotasi. Jadi ada energi mekanik, energi kinetik, energi potensial, energi rotasi. Nah, ada EP lambangnya. Sekarang tahapan ke rumus. Rumus EP apa? Ada yang masih ingat? MGH. Nah, ini kita pada pada bagian rumus. MGH. Kenapa saya pisahkan kita bagian rumus? Tidak sedikit ya orang mencampurkan bagian rumus dan bagian satuan. Maksudnya Pak, satuan M apa? Kilogram. Satuan percepatan gravitasi? Satuan dari ketinggian? Meter. Nah, ada orang yang dia mengubahnya M-nya masa biarin dulu deh. Gua nggak tahu itu M itu satuannya apa, G-nya juga gua nggak tahu apa, tapi gua tahu H itu ketinggian M. Lah, M sama M ini bisa dikaliin nggak? Enggak, karena M yang pertama itu dia lambang dari besaran. Sedangkan M yang kedua, yang H itu satuan. Makanya kenapa saya selalu menekankan kita itu sedang membuat satuan, lambang dari rumus. Maka jangan pernah ada yang diganti dengan satuan. Satu saja yang diganti dengan satuan salah. Kalau mau diganti ya semua diganti gitu. Bingung nggak? Nah itu ya, ini banyak banget nanti dalam perjalanan gitu ya. Hal seperti itu tuh sering banget terjadi. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, setelah hafal satuan, maka terakhir apa? Dimensi. Dimensi kilogram. Kilogram itu dimensi dari apa? Dari massa M. M kali M, M kuadrat. M itu meter di sini. Meter itu L, length. Karena ada 2, pangkat 2. S itu second. T, time. Di bawah. Kalau ke atas jadi. Nah, seperti ini. Nah, boleh dikasih gini ujahannya. Nah, itu dimensi dari energi potensial. Oke, ada yang tanyain nggak? Nggak ada. Oke, apa? Yang mana nih? T besar ini dia kan S, ya nggak? Satuan S itu second. Nah, second itu waktu. Oke. Ada lagi nggak yang tanyain? Kalau nggak ada, mari kita coba. Kita coba tentukan dari energi kinetik. Ada yang hafal energi kinetik rumusnya? Eka sama dengan? Eka sama dengan setengah M V kuadrat. Setengahnya nggak ada dimensinya. Nah, silakan lanjutkan. Nih saya kasih saya kasih di sininya nih. Nah, ini saya kasih sebelahnya. Nah, silakan dilanjutkan sampai ketemu terakhir dimensinya. Oke, saya ambil minum dulu.
Oke, bingung nggak? Kalau udah, aku bilang udah. Ya nggak apa-apa lah. Apalagi online kan, kalau salah nggak akan saya lempar spidol. Oh, kalau tatap muka salah, saya lempar spidol, penghapus, papan tulis. Ya, bisa. Bisa, jadi masing-masing dikuadratkan. Udah belum? Udah, itu Mutia udah. Cia udah belum? Halo, Cia. Halo. Oke. Oh, nggak apa-apa. Coba fotoin kirimin. Coba foto kirimin. Eh, oh ini ke grup ya? Ya, ya udah ke grup aja nggak apa. Sekalian siapa Cia Cia.
Kirimin Cia. Udah difotoin Cia? Halo? Oh ini. Oke ya. Kalau setengah nggak usah diikutin karena setengah itu tidak ada dimensinya, tidak ada satuannya. Ya, jadi nanti ke depannya ada apapun yang ada angkanya nggak usah diikutin. Ini oke. Oke, perhatikan salahnya di mana. Ya, perhatikan salahnya di mana ya. Perhatikan. Di sini tadi M, oke, ini M. Oke, M. M itu di satuan M apa? Ya, jadi kita bagi dulu deh supaya nggak bingung. Ini di atas udah bagian rumus, berarti di bawah udah harus bagian satuan. Satuan setengah nggak usah diikutin, nggak usah, karena dia tidak ada satuannya. M satuannya kilogram, V satuannya meter per second. Oh, V-nya di sini meter per second. Oke, nah salah di situ ya ininya ya, pantesan. Nah ini V di sini Eka oke lah. Emang saya tadi nggak bilang ya, V-nya itu kalau saya tulis V kecil dia kecepatan, velocity. Oke, nggak apa-apa. Salahnya di situ berarti. Nih, ya kalau V besar, volume, ini kecepatan. Nggak apa-apa. Nanti kita soal selanjutnya ada lagi, tenang aja kok. Nah, kalau ini kesalahannya berarti di situ ya, meter pangkat 3 ya. Ini betul nih kalau V-nya apa? V-nya volume ini betul nih. Nah, Cia, ini kenapa cuma meter per second? Kan kuadrat nih Cia nih, kelihatan nggak? Nah, karena kuadrat berarti dia dikuadratin. Nah, kalau ini volume, dia betul. Nanti kita soal lagi. Berarti ini kilogram meter kuadrat second kuadrat. Nah, berarti kilogram meter. Ini masih satuan ya. Maaf. Ini masih satuan di atas kalau masih satuan. Kilogram meter kuadrat S-2. Nah, berarti dimensinya M L2 T min 2. Nah, ini dimensinya. Gitu. Oh, berarti kesalahannya di sini tadi ya. Kalau Oke. Iya, betul betul. Emang salah sih saya tadi nggak ngasih tahu ya. Tapi udah pernah kan belajar energi kinetik ya nggak sih? Oke. Lupa ya? Di sekolah yang lain itu waduh. Benar, benar. Oke. Oke lah. Sekarang coba tentukan dimensi gaya. Ya, di mana M-nya itu tadi apa? Massa, A-nya itu percepatan. Nah, silakan. Yang udah langsung fotoin, yang udah bilang udah aja dulu deh, jangan difotoin. Tentukan dimensi dari gaya.
Cia udah. Oke, tinggal Mutia. Coba kirim, fotoin dua-duanya. Mutia sama Cia. Jadi ML Temin 2. Oke. Betul, dua-duanya. Mau ada yang ditanyain dulu nggak nih? Oke, terakhir ya. Terakhir kita masih tentang dimensi. Jadi, misal saya punya 2 apel. Ditambah 4 apel. Jadi berapa apel? 6 apel. Kalau saya punya 2 apel. Ditambah 3 semangka. Jadi apa? Jadi es buah. Oh enggak ya? Nggak bisa gitu ya. Ya kok nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Kalau saya punya jambu air ditambah 3 jambu batu. Jadi apa? Jadi rujak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena emang ini berbeda satuannya. Betul nggak? Nah, kenapa yang di atas bisa? Karena sama-sama apel. Satuannya sama. Contoh, saya punya energi mekanik. Energi mekanik itu apa rumusnya? Energi potensial ditambah energi kinetik. Secara satuan sama. Energi mekanik itu joule, potensial itu joule, energi kinetik itu joule. EP itu rumusnya MGH. M dikali G kali H, satuannya jadi joule. EK setengah MV kuadrat, satuannya ya harus joule juga. Karena kalau satuannya tidak sama, ya kayak apel sama semangka, nggak bisa tambahin. Oke, nah sekarang masih ada yang ingat nggak? Rumus GLBB ada yang ingat? Apa? Ada tiga, tapi apa aja bebas yang mana? S pangkat 2 sama dengan? Lah, itu apa tuh? Itu oh, oke, yang ada gini nggak apa-apa. Yang ada tuh ada 3. Saya kasih yang satu aja dulu. Yang ada rumusnya S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. S-nya apa? Jarak. Satuannya apa? Meter. V0 kali T. Satuannya apa?
V0 dikali T. Satuannya apa yang saya buletin? Pokoknya V0 kali T aja. V0 kali T satuannya harus meter. Kok gitu, Pak? Lah, kan tadi apel tambah apel jadi apel. Ini satuannya meter, ya otomatis ini satuannya harus meter. Ini satuannya harus meter. Nggak mungkin enggak. Lah kalau beda bisa ditambahin nggak di sini? Bisa ditambahin nggak kalau satuannya beda? Nggak bisa. Oke, tadi bagus tuh Mutia. V itu apa satuannya? Satuannya apa? Satuannya? M per S. M per S. T itu satuannya? S. Meter per second dikali second. Second dibagi second habis, ya nggak? Maka sisa meter. Betul nggak tuh sisa meter? Iya. Sekarang, A apa satuan A? Apa? M per S kuadrat. T satuannya apa? S dikuadratin? S kuadrat. Ya nggak? Meter per second kuadrat dikali second kuadrat. Ya second kuadrat bagi second kuadrat 1. Jadi tinggal M. Tuh, betul nggak? Bingung nggak sampai sini? Bingung nggak? Nggak bingung? Oke, terakhir. Ini soal terakhir. Ya, setelah ini selesai. Ini yang udah. Ini saya ngasih soal masuk perguruan tinggi negeri. Tapi gampang-gampang. Di sini saya misalnya ada A sama dengan B dikali T ditambah C dikali T kuadrat. Jika A itu jarak dalam meter dan T itu waktu dalam second, tentukan dimensi dari B dan C. Ya, waktunya 3 menit. Selesai nggak selesai saya akan bahas. Tentukan dimensi dari B dan C. B itu dimensinya apa, C itu dimensinya apa. Kalau A itu jarak. Hasilnya dimensi yang M, L, T yang kayak tadi. Nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau bisa, bagus banget.
Ada yang sudah? Udah? Oke, 30 detik lagi. Udah, coba kirimin dua-duanya lewat foto. Nggak apa-apa, tenang aja. Dimensi dari B apa jadinya? Cia. Dimensi dari B. Kalau L itu dimensi dari B dikali T, ya nggak? Nah, saya cuma minta dimensi dari B. Ini hampir betul nih. Hanya B saja, bukan B dikali T. Hanya C saja, bukan C dikali T kuadrat. Oke. Mau diperbaiki dulu Cia atau enggak? Jadi gini. Udah, coba fotoin. Udah difotoin? Udah. Terakhir ya. Tanggung sebabnya ini. Dah. Oke. Oke, jadi ini dimensi B nih. Oke, kita lihat ya. Rumusnya harus tahu dulu. Kita dimensi dari B. Kita udah ada rumusnya kan? A sama dengan B kali T ditambah CT kuadrat. Betul? Nah, sekarang tahapan pada satuan. T itu tadi apa? Second. Di mana ini meter, ini meter, ini meter. Betul nggak? Otomatis B dikalikan dengan second harus satuannya meter. Iya nggak? B dikali second harus meter. Bingung nggak sampai situ? Berarti B itu apa? Oh, berarti B itu meter dibagi second. Karena secondnya jadi pindah ke bawah. Betul nggak? Nah, dimensinya meter itu L, second itu T. Di bawah berarti jadi T-1 kalau ke atas. Nah, kurang T-1. Oke, sekarang Mutia. Perhatikan Mutia. CT kuadrat ini harus meter bukan? T itu apa satuannya? T itu waktu. Betul, satuannya harus dalam second. Nah, berarti C dikali second kuadrat harus satuannya dalam meter. Karena kalau beda nggak mungkin. Jadi setiap rumus yang ada penjumlahan maka harus sama.
Sampai sini bingung nggak Mutia? Enggak. Berarti kalau C, ya udah berarti meter dibagi second kuadrat. Betul nggak? Nah, meter itu dimensi apa? Nih, L, length, meter, ya kan? Meter itu L, sedangkan second itu T. Tuh, ada di situ. Nah, berarti di sini meter itu length, second itu T. Karena di bawah kuadrat, kalau ke atas jadi min 2. Bingung nggak Mutia? Nah, kayak gitu. Bingung nggak Cia? Cia sih nggak bingung kayaknya nih. Cuman ini aja dia nih. Nah, seperti ini. Ini udah bagian yang dibilang sulit banget nggak? Nanti ada lagi yang lebih sulit. Ada satu lagi dimensi yang lebih sulit dan itu biasanya keluar di satu soal dimensi. Ya, jadi ada lah. Jadi kalau saya sih targetnya 100. Jadi kalau nanti dimensi terakhir itu bisa, ya bisa kemungkinan 100. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada, dibaca-baca lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan WA. Kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah.